selamat pagi Ibu Ira dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya, Helmenia Sianipar, juga Maria Kezia Gakunting dan Rafika Samosir akan mempresentasikan mengenai fisiologi otot. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai fisiologi otot. Namun pada kali ini kita akan sedikit membahas mengenai fisiologi otot agar kita lebih memahami studi kasus yang nanti akan kelompok kami sajikan. Nah, yang pertama kita mau melihat mengenai fungsi otot. Menurut Nugraini 2020 ada beberapa fungsi otot. Yang pertama adalah untuk mobilitas. Kenapa dikatakan demikian? Karena uh, kontraksi yang terjadi pada otot-otot kita itu memungkinkan adanya gerakan. Jadi ketika otot berkontraksi ada pergerakan yang dapat kita lakukan seperti itu ya. Karena seperti yang dibahas-bahas sebelumnya, ketika otot kita berkontraksi itu juga menggunakan energi. Gitu. Nah kemudian yang kedua adalah stabilitas. Nah stabilitas ini berkaitan erat dengan tendon otot, di mana tendon otot sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas sendi-sendi kita. Dan selain itu juga ada beberapa otot-otot inti seperti otot perut, otot diafragma, kemudian otot punggung yang membantu tubuh kita untuk tetap stabil ketika kita melakukan aktivitas seperti mengangkat beban. Nah, kemudian postur tubuh. Jadi, kenapa dikatakan otot juga berfungsi dalam postur tubuh? Ini berkaitan dengan kekakuan dan kelenturan otot kita. Nah, jika otot kita terlalu kaku ataupun terlalu lentur, tentu akan sangat mempengaruhi postur tubuh yang kita miliki. Nah, kemudian berperan dalam sirkulasi, respirasi, dan juga sistem pencernaan. Kita tahu bahwa dalam setiap sistem itu ada otot-otot yang membantu agar sistem itu dapat bekerja dengan lebih baik. Nah, kemudian dalam proses melahirkan, nah, kita tahu bahwa dalam proses melahirkan ada otot-otot yang berkontraksi untuk membantu bayi agar dapat keluar gitu ya. Nah, kemudian membantu penglihatan. Nah, jadi di area mata kita itu ada sekitar 6 otot rangka yang membantu dalam pergerakan. Nah, itu membantu kita untuk dapat bisa melihat objek yang bergerak, kemudian melihat area yang luas seperti itu. Nah, kemudian melindungi organ. Jadi, otot-otot juga melindungi organ internal dalam tubuh kita. Kemudian adalah pengatur suhu tubuh. Nah, jadi 80% dari panas yang ada dalam tubuh kita itu berasal dari otot-otot kita. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa lihat di sini ada struktur otot rangka baik yang gambar maupun yang bagan ya. Nah, jadi yang pertama kalau kita lihat di sini ini ada tendon, di mana dalam tendon terdapat berkas rambut otot. Kemudian kita lihat ini berkas rambut otot yang ini ya. Nah, kemudian ada serat otot tunggal dan di dalamnya lagi ada miofibril. Kemudian ada sarkomer, ada filamen, ini filamennya, ada garis terang. Kemudian ada juga sarkomer. Nah, yang dimana sarkomer ini ada bagian dimana ada yang disebut miosin dan juga aktin seperti itu teman-teman. Dimana miosin itu yang filamen tebal dan aktin itu filamen tipisnya seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontraksi otot model filamen luncur. Yang pertama itu otot direlaksasikan, di mana selama relaksasi sarkomer lebih panjang dibandingkan dengan otot saat berkontraksi. Di sini filamen tipis akan saling menjauhi dan menghasilkan sarkomer yang semakin panjang. Yang kedua adalah otot berkontraksi, di mana selama kontraksi akan terjadi filamen tebal dan filamen tipis saling meluncur atau mendekati di atas satu sama lain hingga sarkomer lebih pendek. Jadi di sini pembeda otot direlaksasikan dan otot berkontraksi itu di mana otot relaksasi lebih panjang daripada otot berkontraksi. Yang terakhir, otot dikontraksikan maksimal, di mana di sini filamen tipis tumpang tindih dan akan terjadi tidak ada ruangan atau sedikit ruangan pada garis Z dan M. Selanjutnya, kita akan mereview kembali tentang dasar molekuler kontraksi otot rangka. Yang pertama, asetilkolin yang dilepaskan ke dalam terminal sinaptik akan memicu potensial aksi pada serat otot. Nah, kemudian potensial aksi tersebut
akan dipropagasi di sepanjang T-tubulus atau tubulus transversal. Nah, selanjutnya potensial aksi ini akan memicu Ca2+ dari dalam retikulum sarkoplasmik berdifusi ke dalam sitosol. Ca2+ yang berada dalam sitosol ini selanjutnya akan berikatan dengan troponin sehingga membuka sisi pengikatan antara atau pada miosin dan tropomiosin. Nah, sehingga terbentuklah jembatan silang, maka terjadilah kontraksi. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu Ca2+ yang tersisa akan dikembalikan ke dalam retikulum sarkoplasmik karena ATP sudah habis. Selanjutnya yang ketujuh, sisi pengikatan antara miosin pada tropomiosin telah tertutup sehingga kontraksi berakhir atau terjadi relaksasi. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam studi kasus. Nah, dari gambar yang ada di slide saat ini, apakah kira-kira teman-teman sudah bisa mengidentifikasi kira-kira apa sih studi kasus yang akan kita bahas? Nah, mungkin kita langsung saja ya. Studi kasusnya berdasarkan sebuah jurnal menurut Syarif 2009. Nah, itu menyatakan bahwa ada seorang anak laki-laki berumur 10 tahun 9 bulan, dia dirawat di sebuah rumah sakit. Dan keadaannya itu, dia mengalami kesusahan dalam berdiri atau sukar berdiri. Nah, dia juga mengalami kram otot betis. Dan pada saat dia mau berdiri, dia harus berjongkok terlebih dahulu dan kedua tangannya harus bertumpu pada lutut supaya dia bisa berdiri, dan itu terjadi sejak dia usia 3 tahun. Kemudian juga dia sering jatuh pada usia 5 tahun dan dadanya itu mulai membusung ke depan, dan pada usia 8 tahun dia itu harus dibantu untuk bisa berdiri dan berjalan, dan itu pun dengan posisi kakinya itu harus berjinjit. Nah, menurut pemeriksaan, kadar keratin dalam darahnya itu meningkat, di mana pernapasannya juga terganggu karena kelemahan otot interskolastis otot diafragma dan sklerosis berat pada punggungnya. Nah, kelemahan otot yang dia alami juga mempengaruhi semua aspek dan fungsi ya di paru-paru, yang termasuk pertukaran gas juga kontrol pernafasan. Refleks otot tendonnya juga menurun karena hilangnya serat-serat otot, dan kelemahan intelektual itu juga terjadi pada dirinya, di mana kebanyakan IQ-nya itu sekitar 83, dan 20-30% anak yang mengalami kasus ini mempunyai IQ kurang dari 70%. Nah, dia juga mengalami hambatan pula dalam aspek emosi, di mana keadaannya membuat dia merasa atau kehilangan rasa percaya dirinya karena keadaan kemampuan fisiknya yang terus menurun. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan apa yang sudah dipaparkan dalam studi kasus tadi, dinyatakan bahwa anak itu mengalami distrofi otot Duchenne. Nah, distrofi otot Duchenne ini merupakan kelainan otot herediter yang disebabkan oleh mutasi genetik pada gen distrofin yang diturunkan secara X-linked resesif. Nah, dikatakan juga distrofi otot Duchenne ini merupakan kelainan otot yang mengakibatkan kemerosotan dan hilangnya kekuatan otot secara progresif. Nah, apa sih yang terjadi pada ototnya? Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya dalam otot itu terdapat suatu protein struktural yang sangat penting disebut distrofin. Perhatikan slide-nya ya teman-teman. Nah, distrofin ini memiliki 3 area penting. Yang pertama itu adalah pengikat aktin, kemudian yang kedua batang pusat, dan yang ketiga adalah ujung pengikat distroglikan. Nah, yang terjadi pada distrofin dari orang yang mengalami distrofi otot Duchenne adalah mutasi genetiknya itu mengakibatkan distrofin sangat pendek dan disfungsional, sehingga pada saat otot berkontraksi terjadi robekan pada membran sel yang akhirnya menimbulkan difusi molekul kalsium berlebih serta keratin kinase masuk ke dalam darah, sehingga tadi dikatakan dalam studi kasus bahwa hasil pemeriksaannya kadar keratin dalam darahnya meningkat. Nah, hal ini menimbulkan kerusakan dan melemahnya otot karena banyaknya keratin kinase yang keluar. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu distrofi otot, selanjutnya kita akan membahas tentang penata laksanaan terapi distrofi otot. Jadi,
Sejauh ini belum ada dilaporkan adanya kesembuhan dari penyakit distrofi ini, walaupun sudah melakukan terapi yang disarankan oleh dokter. Adapun terapi yang disarankan oleh dokter itu ada dua. Jadi yang pertama itu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Jadi, terapi farmakologi yaitu terapi dengan menggunakan obat atau terapi medis yang dilakukan biasanya di rumah sakit. Contoh terapinya ialah terapi kortikosteroid, di mana terapi ini memberikan pengobatan steroid kepada pasien untuk meningkatkan kekuatan otot dan menunda keparahan beberapa gejala. Tetapi harus dipikirkan kembali karena terapi ini juga memiliki efek samping, yaitu peningkatan berat badan dan osteoporosis. Yang kedua ialah terapi non-farmakologi atau biasa dengan fisioterapi. Ada 3 contoh yang sering dilakukan oleh pasien, yaitu stretching, splinting, dan latihan mandiri. Nah, kan ada contohnya stretching. Jadi stretching ini bisa dilakukan 4-6 kali per minggu dan menjadi rutinitas dari pasien. Tetapi melakukan stretching ini juga harus dengan mengidentifikasi pemeriksaan fisik agar tidak menambah kefatalan bagian tubuh yang akan dilakukan stretching. Nah, ada tujuan dari penataksanaan ini bukan sebagai penyembuh tetapi untuk memperlambat. Jadi yang pertama itu memperlambat berkembangnya kontraktur. Yang kedua, mengantisipasi terjadinya komplikasi. Dan yang ketiga, mempertahankan kemampuan fungsional pasien selama mungkin. Dan yang terakhir, mengendalikan gejala untuk memaksimalkan kualitas hidup. Penyakit ini memiliki perjalanan penyakit yang cukup lama dan umumnya penyembuhannya tidak dapat dilakukan, sehingga penyakit tersebut hanya bisa dikontrol untuk menjaga agar tidak memperburuk komplikasi yang sudah ada dan menghindari komplikasi lainnya. Untuk itu, pasien diharuskan rajin mengunjungi sarana kesehatan. Dan di sini juga diharapkan misalnya keluarga atau teman atau pendukung dari pasien ini membantu dan mendukung terapi yang dilakukan oleh pasien. Misalnya terapi yang tadi fisioterapi, dengan adanya keluarga bisa membantu dan menyemangati untuk tetap pasien melakukan terapi tersebut. Dan hambatannya sendiri juga ada untuk pasiennya, misalnya karena ketidakbiasaan melakukan terapi ini. Jadi misalnya dia jarang untuk melakukan pola hidup sehat, jarang melakukan olahraga, dan malas, sehingga ini yang menjadi hambatan untuk tidak melakukan terapi. Selanjutnya itu perlu edukasi untuk keluarga dan pendukung pasien agar tetap bisa mendukung dan membantu pasien menyelesaikan atau melakukan terapi dari distrofi otot ini. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu distrofi otot merupakan suatu gangguan fungsi otot yang berdampak bagi setiap segi kehidupan dari penderitanya, seperti yang dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, mulai dari kesulitan berjalan, bahkan gangguan dalam paru-paru, hingga hambatan dalam berbagai aspek emosi bahkan kognitif. Penderitanya cenderung emosinya tidak stabil. Bahkan gangguan ini juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Nah, sejauh ini sumber-sumber yang kami baca itu penanganan gangguan fungsi otot ini belum ada pasien yang dinyatakan sembuh, dan penanganannya itu berupa terapi yang bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan komplikasi-komplikasi tertentu. Nah, melalui berbagai hal dalam kehidupan kita dapat melihat bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu pada awalnya adalah baik dan teratur. Bahkan gangguan fungsi tubuh atau setiap situasi yang mungkin kita anggap tidak ideal dalam kehidupan kita, itu semuanya dapat dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan namanya. Dan kita harus melihat kembali tujuan kehidupan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.
Sekian dan terima kasih.